Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1N02 bersama saya Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran, oleh karena itu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul Bawah Lantai. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Maya masih ingat hari pertama ia melihat rumah itu. Terletak di pinggir kota kecil yang tenang. Rumah 2 lantai dengan cat kusam dan daun pintu yang mengelupas. Itu tampak biasa saja. Tidak ada yang terlalu menarik, tapi justru itu yang membuat jatuh hati. Kesederhanaan. Setelah perceraian yang menyakitkan, ia hanya ingin tempat yang sunyi dan jauh dari siapapun yang mengenalnya. Maka saat agen properti berkata bahwa rumah itu sudah lama kosong dan dijual sangat murah, ia tidak banyak tanya. Cuma satu peringatan yang aneh dari pemilik sebelumnya. Kalau malam terdengar suara di bawah, biarkan saja, jangan diusik. Maya mentertawakan ucapan itu. Ia pikir hanya bumbu horor dari rumah tua. Tapi kini ia mengerti itu bukan sekedar peringatan. Hari-hari pertama berlalu seperti biasa. Maya membersihkan rumah, menata ulang perabotan, mengecat dinding, dan menikmati kesendiriannya. Tapi pada malam keempat, sekitar pukul 1:44 pagi, ia terbangun oleh suara aneh. Krek, krek, krek. Suara itu seperti kuku yang menggaruk kayu, lambat, berat, dan teratur. Datangnya dari lantai ruang tengah, tepat di bawah sofa tempat Maya biasa membaca. Ia bangkit dari ranjang, berjalan perlahan ke ruang tengah dengan senter. Lantai tampak normal. Ia menunduk, menempelkan telinga ke lantai. Krek. Maya mundur. Ia ambil sapu dan mengetuk lantainya keras. Sunyi. Ia menghela nafas dan kembali tidur. Tapi malam berikutnya suara itu muncul lagi. Lebih keras, lebih jelas, selalu pada jam yang sama. Rasa penasaran mulai menggerogoti Maya. Siang harinya, ia memindahkan sofa dan karpet dari ruang tengah, lalu mencoba membuka papan lantai yang bisa digeser dengan obeng. Satu demi satu, papan kayu itu terangkat hingga ia melihat tanah padat di bawahnya. Ia menggali pelan dan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang kenyal. Ia tarik. Sesuatu terbungkus plastik. Saat dibuka, Maya menjerit histeris. Segumpal rambut panjang hitam, lembab. Bukan wig, ini rambut manusia. Masih menempel kulit kepala yang terpotong tak rata, seperti dikoyak paksa. Tangannya gemetar.
Ia membuangnya ke ember dan menguburnya di belakang rumah. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Suara garukan berubah menjadi napas berat, seperti seseorang yang tertanam hidup-hidup. Maya mulai mendengar bisikan, kadang dari lantai, kadang dari kamar mandi. Kembalikan aku. Ia tidak bisa tidur. Wajahnya pucat, matanya cekung. Bahkan kucing liar yang biasa bermain di halaman kini enggan mendekat, hanya berdiri memandang rumah dari kejauhan. Dengan tubuh menegang dan punggung melengkung, Maya mulai kehilangan kendali. Ia berbicara sendiri. Ia menyalakan radio sepanjang malam untuk menutupi suara-suara, tapi tetap terdengar. Dalam keputusasaan, Maya mencari bantuan ke seorang paranormal tua bernama Pak Danang. Pria itu datang dengan tas kecil berisi dupa, garam, dan kendi air. Begitu masuk ke rumah, Pak Danang langsung berkata, "Ada yang belum tenang, dikubur di sini. Tapi bukan kuburan biasa. Ini penjara. Arwahnya setengah terkunci, setengah bebas." Ia menabur garam di sekeliling ruang tengah, lalu menyuruh Maya tidak keluar kamar malam itu, apapun yang terjadi. Maya mengunci diri, tapi dari celah pintu ia melihat Pak Danang duduk bersila di atas lantai terbuka. Dupa menyala, air kendi mengucur sendiri. Lalu tiba-tiba lampu padam, dan dari lantai sesuatu keluar. Tangan kurus, panjang, pucat kehijauan, meraih pinggang Pak Danang dan menariknya ke bawah. Maya menjerit dan mencoba keluar kamar, tapi pintunya terkunci dari luar. Ketika ia berhasil mendobrak, keesokan harinya lantai sudah tertutup. Tidak ada siapapun, hanya dupa yang habis terbakar dan jejak kaki berlumpur menuju dapur. Maya tidak melapor ke polisi. Ia tahu tidak akan ada yang percaya. Ia memutuskan pergi meninggalkan rumah itu. Tapi sebelum sempat mengepak semua barang, malam terakhirnya di sana menjadi akhir dari segalanya. Ia bangun dari tidurnya, mendengar suara seseorang berjalan di bawah lantai, tapi bukan satu orang, banyak. Langkah kaki, bisikan, tawa perempuan, tangisan anak kecil. Dan lalu papan lantai terbuka sendiri, satu persatu, seolah mengundangnya masuk. Maya melangkah mundur, tapi kakinya ditarik. Ia menjerit, meronta, dan ditarik perlahan masuk ke dalam tanah. Suara terakhir yang terdengar dari bibirnya sebelum menghilang, "Tolong aku." Rumah itu
kini kembali kosong, dijual lebih murah dari sebelumnya. Jadi sebelum Maya pergi, pas di malam terakhirnya, ternyata dia nggak sempat pergi. Dia ditarik oleh yang ada di dalam rumah itu, yang ada di bawah lantainya. Menurut kalian, kemana Maya dibawa pergi? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.